Salam dan damai sejahtera dari Allah bagi kamu. Kita patut bersyukur di hari ini bahwa Tuhan senantiasa melayakkan kita untuk menikmati kasih dan berkat-Nya. Teristimewa kita dimungkinkan untuk berelasi dengan Tuhan melalui sapaan firman Tuhan. Kita jumpa lagi melalui renungan harian peraya Selasa 19 Desember 2023. Sobat Rehat yang diberkati Tuhan Yesus, mari siapkan hati kita dalam keteduhan hati dan pikiran kita. Kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur atas kehidupan di hari ini yang Allah karuniakan bagi kami. Kehidupan yang kami sungguh percaya bahwa di dalamnya kasih dan berkat Tuhan sungguh melimpah. Dan juga firman Tuhan senantiasa hadir untuk menyapa setiap anak-anak Tuhan dengan kondisi dan keberadaan kehidupan masing-masing. Dengan firman Tuhan kami dikuatkan, dengan firman Tuhan kami diteguhkan, sehingga kami hidup dalam ketaatan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Amin. Tema rehat di hari ini, jangan menghina hamba Tuhan. Sobat rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kedaulatan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan oleh kuasa apapun. Ukuran manusia tidak dapat menjadi standar untuk menilai, apalagi menolak keputusan Allah. Kuasa Allah dapat dinyatakan dalam segala situasi dan dalam berbagai bentuk menurut kehendak-Nya. Demikian juga untuk menyatakan mujizat-Nya, Dia dapat melakukannya melalui siapa saja yang dikehendakinya. Sobat Rehat, peristiwa yang terjadi di Yeriko menjadi salah satu bukti bagaimana Tuhan menunjuk Elisa untuk menggantikan Elia. Elisa dicemooh oleh anak-anak, yakni mereka yang usia remaja atau pemuda, dan sudah barang tentu sudah tahu sesuatu, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Di ayat 23, ejekan anak-anak kepada Elisa, "Naiklah botak, naiklah botak." Ungkapan yang sangat merendahkan martabat bahkan penghinaan bagi Nabi Tuhan.
Padahal baru saja Elisa melakukan mujizat di Yeriko dengan mengubah air yang sering mengakibatkan keguguran bayi menjadi air yang menyehatkan. Dan ini menjadi bukti bahwa Elisa adalah nabi yang dipakai Allah, nabi yang ditetapkan Allah untuk menyatakan kuasanya. Sahabat rehat, para pencemooh utusan Allah dikatakan bahwa harus menanggung risiko. Elisa berbalik dan mengutuk mereka atas nama Tuhan, dan akhirnya terjadi peristiwa yang mengerikan, bahwa 2 ekor beruang keluar dari hutan dan mencabik-cabik 42 orang anak itu. Sobat rehat, tidak jarang kita melihat, kita mendengar orang yang sengaja melawan kuasa dan kehendak Tuhan. Para hamba Tuhan sering dicemooh ketika mereka berbicara, apalagi ketika mereka menegur orang yang terus hidup dalam dosa. Ingat bahwa Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat, tetapi juga Dia memberikan penegasan hukuman bagi mereka yang tetap hidup dalam dosa. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu, firman kehidupan, supaya kami hidup dengan baik dan benar, hidup yang senantiasa mempermuliakan Allah dengan segala karya kerja dan dari dalam kehidupan ini. Terima kasih firman Tuhan di hari ini, biarlah ini senantiasa memberikan pencerahan untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, mengaminkan kebenaran dari dalam firman Tuhan. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan sapaan firman di hari ini. Kami percaya firman Tuhan senantiasa baik adanya untuk mengokohkan iman percaya kami. Yang sakit dilawat dan disembuhkan, yang berduka mengalami penguatan dan penghiburan, bahkan yang mungkin dalam kondisi yang terbatas karena dicemooh, dihina, dibully dan lain sebagainya. Tuhan sanggup memberikan kekuatan, bahkan solusi bagi mereka. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.